Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rafli Oktavio dan Iin Fatona akan membahas tentang bab 13, yaitu audit laporan keuangan syariah dan tanggung jawab auditor. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu konsep laporan keuangan. Dalam konsep laporan keuangan, itu merupakan laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan, aktivitas perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data atau aktivitas. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Mayer, laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Sofyan, laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam satu periode arus dana atau kas perusahaan pada periode tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan syariah dan bank konvensional. Dalam akuntansi bank syariah, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Dalam akun piutang jual beli pada bank syariah, yaitu piutang mudharabah, piutang salam, piutang istisna, dan piutang qard. Dalam akuntansi bank konvensional, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Dalam akun piutang pada bank konvensional, yaitu akun piutang dagang. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar neraca bank syariah. Pada sisi aktiva, dalam piutang jual beli terdapat mudharabah, salam, istisna, dan lainnya. Dalam pembiayaan terdapat mudharabah dan musyarakah. Pada sisi pasifa terdapat dana pihak ketiga, giro wadiyah, tabungan wadiyah, deposito wadiyah, investasi tidak terikat, tabungan mudharabah, devisito mudharabah, dan equity. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu laporan keuangan bank syariah dan konvensional. Dalam bank syariah terdapat neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan cash flow. Sedangkan dalam bank syariah ada beberapa tambahan laporan keuangan seperti laporan sumber dan penggunaan dana JIS sebagai zakat infak sedekah yang akan disalurkan melalui qard. Selanjutnya yaitu perbedaan laba rugi pada bank konvensional dan bank syariah. Untuk bank konvensional itu terdapat pendapatan bunga bersih, beban operasional, laba operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, laba setelah pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Untuk bank syariah, pendapatan operasional kegiatan syariah terdapat pada pendapatan dari penyaluran dana, pendapatan operasional lainnya bagi hasil untuk investor dana tidak terikat, dan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana tidak terikat, kemudian beban penyisihan penghapusan aktiva, kemudian beban estimasi kerugian dan kontingensi, kemudian beban operasional lainnya, laba rugi operasional, pendapatan non-nominal, pendapatan non-operasional, dan laba bersih. Kemudian tujuan dan karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi Indonesia pada tahun 1984 yang terdiri atas 1. Memberikan informasi keuangan mengenai aktiva dan kewajiban. Yang kedua, memberikan informasi keuangan mengenai perubahan aktiva neto. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik laporan keuangan. Karakteristik menurut para ahli yaitu menurut Sofyan berdasarkan standar akuntansi Indonesia itu terdapat ada 4. Yang pertama dapat dipahami, kedua relevan, ketiga netralitas, dan keempat dapat dibandingkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis laporan keuangan.
Dalam metode yang digunakan oleh setiap analisis laporan keuangan itu terdapat ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode analisis horizontal, yaitu analisis yang mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua yaitu metode analisis vertikal, yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antar pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil laporan operasi pada saat itu saja. Dan yang terakhir yaitu metode vertikal statis, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan pada satu tahun periode tertentu, yaitu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan yang sama untuk tahun yang sama. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rafli Octavio. Kepadanya dipersilakan. Analisis laporan keuangan konvensional dan syariah. Kekhasan analisis laporan keuangan syariah. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut perusahaan dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi pada masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi, dan analisis tren perusahaan. B. Dasar analisis laporan keuangan syariah. Menurut Harahap, analisis laporan keuangan memiliki sifat-sifat berikut. 1. Fokus laporan adalah laba rugi, neraca, arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab terjadinya dalam perusahaan. Yang kedua, prediksi. Analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. 3. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis bergantung pada kualitas laporan. Penguasaan pada sifat akuntansi diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. Fokus analisis laporan keuangan adalah pada kualitas laporan, pendapat akuntan, bonafiditas auditor yang memeriksa praktik dan prinsipnya. Tujuan analisis laporan keuangan. Manfaat analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. 2. Menggali informasi yang tidak tampak secara kasat muka dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. 3. Mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. 4. Membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen internal laporan keuangan maupun dengan kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. 5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi dan peningkatan. Yang keenam, memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 7. Menentukan peringkat atau rating perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam suatu bisnis. 8. Membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya dan dengan standar industri normal dan standar lokal. Karakteristik organisasi untuk melaksanakan laporan keuangan syariah. Karakteristik penting yang harus dimiliki oleh organisasi syariah dalam melaksanakan akuntansinya adalah 1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam. 2. Keterikatan pada keadilan. 3. Pelaporan yang berkualitas atau dapat dipahami, relevan, andal, keterbandingan, dan dapat diuji kebenarannya. Audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Hubungan antara akuntansi dan auditing syariah. Metode akuntansi mencangkup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, bukti dan transaksi ini diukur, dikelompokkan serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja di Google Classroom ya. Terima kasih.